Pemirsa, bantuan sosial atau bansos menjadi polemik karena dianggap sebagai alat untuk mendulang suara. Ya, bahkan sempat viral di media sosial X, beras Bulog ditempel stiker paslon nomor urut 2. Wapres Ma'ruf Amin pun angkat bicara dan meminta masyarakat untuk melapor ke Bawaslu jika menemukan bukti politisasi bansos. Kebijakan penyaluran bantuan sosial atau bansos menuai polemik karena dilakukan saat masa kampanye. Sejumlah pihak menilai bantuan sosial dijadikan alat politik untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Bahkan sempat viral di media sosial foto beras Bulog berstiker paslon nomor urut 2. Padahal produk beras itu merupakan bagian dari program stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP. Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud menyebut bansos berstiker salah satu paslon merupakan bentuk penyimpangan. Ya, ini satu penyimpangan ya, karena bansos itu ya bukan milik satu paslon gitu. Ya, bansos itu milik semua paslon kalau mau dikatakan demikian. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam ya mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini, dan kami mencadangkan hak kami untuk membuat laporan itu ke Bawaslu. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai penempelan stiker paslon pada beras Bulog adalah hal memalukan dan dianggap miskin etika. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian membantah adanya bansos atas nama paslon. Hal itu disampaikan usai launching Gerakan Indonesia Bertadarus Al-Quran atau Gibran pada 25 Januari lalu. Kalau bansos semuanya program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada. Dipastikan tidak ada. Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta masyarakat mengadu ke Bawaslu jika menemukan bantuan sosial yang berstiker salah satu pasangan calon. Pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Pihak Perum Bulog sendiri membantah menempelkan stiker paslon dan akan melakukan pemeriksaan lebih dalam. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, dekat-dekat dengan pemilu ini hujan bansos di mana-mana, Lista. Dan bahkan ini menjadi rekor tersendiri loh di bansos di tahun 2024 ini, Lista. Iya, dan lagi-lagi ini sebenarnya warga ini harus jadi pengawas juga kalau misalkan memang bansosnya ini disalahgunakan sebagai politisasi, ini harus segera melapor ke Bawaslu untuk ditindak. Betul, terkait informasi tadi pemirsa, politisi bansos di tahun politik ini bahkan ada bansos yang berstiker salah satu paslon. Wah, ngeri-ngeri sedap nih ya. Dan beberapa waktu yang lalu juga beredar informasi sejumlah masyarakat yang tidak mau disurvei karena takut bansosnya dihentikan. Dan untuk membahas lebih lanjut tentang politisasi bansos ini yang semoga saja tidak terjadi, kita sudah terhubung dengan peneliti Perludem, ada Mas Kahfi Adlan Hafiz. Assalamualaikum Mas Kahfi, apa kabar? Halo Mas Gede, Mbak Lista, kabar baik? Ya, juga baik kabarnya. Iya, baik Mas. Mas Kahfi, kalau Anda lihat akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan informasi bagaimana bansos dipolitisasi gitu ya. Bahkan ada temuan-temuan yang sampai saat ini meskipun harus kita buktikan bersama bahwa ada bansos yang diberi stiker paslon nomor urut 2. Tanggapan Anda seperti apa Mas Kahfi? Ya, kita perlu lihat ya bahwa dalam undang-undang tentu jelas sekali bahwa fasilitas negara
kemudian kebijakan-kebijakan dan pengeluaran-pengeluaran negara lainnya yang kemudian dibiayai oleh APBN itu sangat terlarang untuk kemudian digunakan dalam upaya pemenangan salah satu paslon atau kelompok politik tertentu atau partai politik tertentu seperti itu. Itu sangat terlarang. Nah, ini juga bahkan punya konsekuensi gitu ya, punya konsekuensi bukan hanya pelanggaran administrasi di dalam undang-undang pemilu, tetapi juga pelanggaran pidana karena memang ini jadi satu kejahatan pemilu gitu ya, jadi satu tindak pidana pemilu. Nah, kemudian kita perlu lihat juga misalnya kemarin ya, tadi juga sempat disinggung ada beras Bulog yang kemudian ada stempel atau stiker Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming gitu ya, paslon nomor 2 gitu. Nah, ini kan kemudian belum bisa dikonfirmasi gitu ya. Kalau misalnya melihat statementnya dari pimpinan Bulog seperti itu kan disampaikan bahwa beras Bulog itu bisa didapatkan di mana-mana, ya bisa dibeli oleh siapa saja seperti itu. Cuman ada satu yang menarik, Mbak Danas. Saya juga pengguna aktif sosial media gitu ya. Saya juga pengguna Twitter gitu atau X sekarang gitu ya. Dan kalau ngelihat netizen Indonesia itu punya analisis yang keren banget gitu. Mungkin bisa mengalahkan negara-negara lain gitu ya kalau untuk analisisnya netizen. Mas Kavi? Komentar itu bahwa beras Bulog ini kan hanya bisa didapatkan 10 kilo, tidak salah, untuk dalam satu pembelian gitu ya, 10 kilo atau 5 kali 2 seperti itu. Nah, untuk bansos kan nggak mungkin, atau untuk dibagi-bagikan dan ditempel stiker seperti itu kan nggak mungkin hanya 2 kali 5 kilo misalnya. Atau 2 goni atau 2 karung beras gitu ya dalam ukuran 5 kilo gitu ya. Pasti ada ribuan. Nah, itu gimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkan beras yang ribuan itu atau ribuan karung misalnya itu seperti apa gitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi jangan-jangan kemudian ditempeli stiker. Nah, kejadian ini sebetulnya sering terjadi, tapi ini sebetulnya masih di level kepala daerah, masih di level pilkada seperti itu. Jadi saya nggak ngerti nih bagaimana ya hari ini politik kita itu yang di nasional yang harusnya sudah lebih advance gitu ya, itu mereplikasi kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi di pilkada. Di 2020 kemarin, pilkada 2020 kemarin, pada masa pandemi COVID tentu bansos itu jadi sangat-sangat signifikan untuk kemudian dibagikan dan sangat bisa mendongkrak elektabilitas terutama bagi petahana. Banyak sekali petahana di Pilkada 2020 kemarin itu, kalau kita lihat di sengketa perselisihan hasil di MK gitu ya, banyak sekali itu didalilkan bahwa petahana-petahana itu mendongkrak elektabilitasnya dengan membagi-bagikan bansos pada saat itu. Dengan citra diri mereka ditempel dan seterusnya. Nah, hal ini 2019 kan kita nggak terlalu lihat itu gitu ya. Nah, di 2024 ini kok ada. Ya, jadi direplikasi nih kejadian yang sebetulnya ini levelnya daerah gitu, bukan nasional, tapi direplikasi ke nasional yang harusnya ini jadi sarana pendidikan politik bagi seluruh orang Indonesia gitu ya, tapi itu direplikasi dengan hal remeh-temeh semacam ini seperti itu. Jadi kok kualitasnya kita menurun gitu ya, kualitasnya kita menurun, fenomena-fenomena di level daerah itu direplikasi ke nasional, itu yang jadi. Baik, Mas Kavi, tadi Anda sempat menyampaikan di zaman-zaman masa pandemi COVID-19. Ini yang menarik adalah untuk dana bansos untuk tahun ini anggarannya jauh lebih besar daripada bansos waktu kita masih pandemi COVID-19. Apakah gara-gara ini kita tahun politik atau mungkin memang ada oknum-oknum tertentu nih yang membengkakkan anggaran bansos yang nantinya dipolitisasi? Menurut Anda? Iya, saya belum lihat anggarannya, tapi itu fakta yang menarik juga yang baru saya tahu gitu ya. Dan ini kan sebetulnya kejadian di daerah. Ini kejadian di daerah. Ini sering sekali kejadian di daerah. Ketika petahana maju di pilkada, bupati, wali kota, gubernur gitu ya, itu tiba-tiba anggaran bansosnya meningkat, tiba-tiba jalan diperbaiki, jalannya jadi mulus dan supaya apa? Supaya dia bisa kepilih kembali. Walaupun 4 tahun sebelumnya misalnya mereka mungkin punya performa yang buruk gitu ya, punya performa yang buruk. Nah, tapi itu levelnya di daerah gitu. Hari ini itu kejadian di level nasional gitu. Jadi
Dan itu jadi modus yang sangat terlihat sebetulnya, itu sangat terlihat, dan Bawaslu harus betul-betul melihat ini, bahwa ada misalnya pembengkakan anggaran bansos gitu ya untuk mendekati 2024 ini harus dilihat betul, karena ada potensi rawan sekali politisasi bansos ini. Kenapa? Karena ini sebetulnya nggak akan terlalu rawan kalau misalnya presiden kemarin tidak mengatakan bahwa presiden boleh memihak, apalagi sambil menunjukkan pasal-pasal yang kemudian memberikan beliau legitimasi untuk memihak, gitu ya. Karena apa? Citranya jadi ya sudah jelas gitu bahwa presidennya memihak ketika kemudian bansos, apalagi kalau kita lihat di banyak media gitu ya, Widodo gitu ya, seolah-olah ini dari kantongnya Pak Presiden gitu ya, ini disalurkan oleh Pak Presiden dan seterusnya, padahal ini anggaran negara, pemrogramannya itu juga hasil diskusi misalnya antara Presiden dengan DPR, termasuk misalnya anggarannya meningkat, itu kan hasil diskusi, ya kan, hasil diskusi ketika merumuskan APBN misalnya di awal tahun. Jadi itu yang membuat kita jadinya khawatir. Betul. Pasti ada kekhawatiran ya Mas Haffi ya. Ya, potensial banget nih ketika bansos itu ya dipolitisir seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mas Haffi atas informasinya hari ini. Semoga saja meskipun ada bansos, semoga tidak menjadikan bansos ini sebagai alat politik begitu ya Mas Haffi ya, dan pemilu 2024 bisa berjalan luber dan jurdil begitu Mas. Itu doa kita bersama Mas Haffi. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.